Pernah nggak sih Anda melamun gitu lihat burung terbang bebas di langit terus mikir, wah andai aja saya bisa kayak gitu. Kayaknya mimpi manusia buat terbang ini udah lama banget ya. Iya, dari zaman dulu banget kayaknya. Ikarus misalnya. Nah iya, tapi pernah nggak Anda berhenti sebentar terus bertanya, kenapa sih kita ini nggak bisa terbang secara alami? Ada apa gitu dengan tubuh kita? Hari ini kita bakal coba telusuri bareng-bareng nih, khusus buat Anda. Kita gali jawaban sains di balik pertanyaan ini berdasarkan materi yang sudah kita siapkan. Kenapa kita, manusia, ya takdirnya jalan di bumi aja, minimal tanpa alat bantu lah. Oke, Inti jawabannya sih sebenarnya cukup jelas ya. Tubuh kita itu emang nggak didesain buat menghasilkan gaya dorong ke atas, gaya angkat istilahnya, yang cukup kuat buat ngelawan gravitasi bumi. betul. Tapi detailnya itu, nah itu yang seru buat dibahas. Mari kita bedah lebih dalam. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, hukum fisika. Ini berlaku buat semua. Untuk bisa terbang, apapun itu, mau burung, serangga, atau pesawat sekalipun, Harus bisa ngelawan gravitasi. iya, harus bisa menghasilkan gaya ke atas, kita sebut aja gaya angkat, yang nilainya lebih besar dari gaya tarik gravitasi ke bawah, alias berat badannya sendiri. Kayak pertarungan terus-menerus gitu ya. Pertarungan konstan, betul. Biar lebih kebayang nih ya, coba bayangin gini deh, kalau berat Anda katakanlah 70 kilogram. Ya rata-rata orang dewasa. Nah, gaya gravitasi yang narik Anda ke bawah itu kira-kira ya sekitar 686 Newton. Itu gaya yang narik terus-menerus. Cukup besar ya angkanya. Jadi untuk bisa mengangkat badan sedikit aja dari tanah, apalagi sampai terbang stabil, Anda perlu gaya dorong ke atas yang nilainya lebih dari 686 Newton. Betul sekali. Harus lebih besar. Dan 686 Newton itu bukan angka kecil kalau kita bicara soal kemampuan biologis murni. Kedengarannya berat ya kalau cuma ngandelin badan. Nah, disinilah masalah fundamentalnya. Secara desain biologis, tubuh manusia itu sama sekali nggak dilengkapi mesin internal buat menghasilkan gaya angkat sebesar itu. Nggak ada otot khusus yang segitu kuat, nggak ada struktur tulang yang mendukung untuk itu, pokoknya nggak ada mekanisme alaminya. Nggak ada sama sekali ya? Jadi murni dari kacamata fisika aja nih, kita udah kayak nabrak tembok penghalang pertama. Gitu. Oke, itu langsung ke intinya. Kita emang nggak punya mesin terbang bawaan. Nah, pertanyaan selanjutnya kan kenapa nggak punya? Kenapa evolusi nggak bawa kita ke arah sana? Pertanyaan bagus. Mungkin cara paling gampang jawabnya itu dengan bandingin sama yang jago terbang ya, kayak burung gitu. Apa sih yang mereka punya yang kita nggak? Tepat. Di situ letak perbedaan kunci di anatomi dan biologi kita. Jadi kelihatan jelas bedanya ya. Ya, ada beberapa faktor utama nih. Mari kita bedah satu-satu ya. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling penting, rasio kekuatan terhadap massa tubuh. Rasio kekuatan massa, maksudnya? Jadi, ini bukan cuma soal seberapa kuat otot Anda secara absolut, tapi seberapa kuat otot itu dibandingkan sama total berat badan yang harus diangkat. Burung itu, wah contoh efisiensi luar biasa soal ini. Tulang mereka, Anda tahu kan, itu ringan banget, banyak yang beronggah dalamnya. Kayak sarang lebah gitu ya katanya. Betul, tapi tetap kuat buat nahan tekanan pas terbang. Ini ngurangin berat total yang harus diangkat. Tapi yang lebih gila lagi, itu otot dadanya, otot pectoralis namanya. Itu mesin utama buat ngepakin sayap. Di banyak burung penerbang, otot ini bisa 15-20% dari total massa tubuhnya. Serius? 15-20%? Gila, itu gede banget. Bayangin hampir 1/5 berat badan kita cuma otot dada buat ngepak. Iya kan? Itu spesialisasi yang ekstrim banget, bandingin sama kita. Iya, kalau dibandingin sama manusia. Bahkan atlet angkat besi atau binaragawan paling kekar pun otot dada atau lengannya kayaknya nggak segitu deh proporsinya. Jauh banget. Jauh. Tulang kita kan padat, berat. Dirancang buat nopang badan pas berdiri, jalan, lari. Lawan gravitasi di darat. Jadi emang beda peruntukannya ya? Persis. Otot kita ya bisa kuat sih kalau dilatih. Tapi kekuatannya bukan buat gerakan ngepak super cepat dan tahan lama yang dibutuhin buat terbang. Jadi dari perbandingan kekuatan otot banding berat badan aja, kita udah kalah telak. Kita emang dibangun buat di darat ya, bukan di udara. Oke, poin pertama. Kita terlalu berat dan mesin otot kita nggak cocok. Terus gimana soal bentuk tubuh? Lengan kita kan mirip sayap gitu posisinya, nggak bisa dipakai aja.
Nah, itu masuk ke poin penting kedua, bentuk aerodinamis dan luas permukaan. Sayap burung atau sayap pesawat yang niru burung itu kan, Bentuknya khas ya? dia punya bentuk melintang yang spesifik banget. Namanya aerofoil. Anda pasti sering lihat lah. Atasnya lebih melengkung, bawahnya lebih rata. Oh iya ya, yang kayak Nah, desain pintar ini ada fungsinya. Waktu udara lewat sayap aerofoil ini, udara di atas sayap itu dipaksa jalan lebih jauh dibanding udara di bawah, dalam waktu yang sama. jadi lebih cepat di atas ya? Betul. Akibatnya, udara di atas gerakannya lebih cepat. Menurut prinsip Bernoulli dalam fisika, aliran udara yang lebih cepat, ini bikin tekanan udara di atas sayap jadi lebih rendah. Sementara itu, tekanan udara di bawah sayap kan lebih tinggi. Nah, dia neken sayap ke atas. Perbedaan tekanan atas bawah inilah yang jadi gaya angkat. Oh, jadi kayak disedot ke atas gitu ya? Bisa dibilang gitu. Nah, sekarang coba Anda rentangin lengan Anda. Bentuknya gimana? Iya, lurus aja sih. Rata. Nggak ada lengkungan aerofoilnya kan? Terus luas permukaannya juga kecil banget dibanding berat badan kita. Iya juga ya. Jadi kalau Anda coba ngepakin lengan sekuat tenaga, ya paling cuma bikin angin dikit aja. Gaya angkatnya bisa diabaikan, hampir nol. Bentuk lengan kita emang nggak dirancang buat mainin udara biar bisa ngangkat badan. Ah, jadi bukan cuma soal punya sesuatu buat dikepakin ya, tapi bentuknya itu krusial banget. Si lengkungan aerofoil itu kuncinya. Dan lengan kita nggak punya itu, plus kekecilan pula. Oke, masuk akal. Udah dua masalah besar tuh, kekuatan versus berat dan bentuk versus luas. Masih ada lagi nggak? Rasanya kok udah cukup ya buat bikin nggak bisa terbang? Masih ada satu lagi yang penting banget, tapi sering agak kelewat. Energi dan metabolisme. Terbang itu, wah, aktivitas yang borosnya minta ampun. Boros energi ya? Banget. Anggap aja kayak lari maraton atau angkat beban paling berat, tapi dilakuin terus-menerus berjam-jam. Burung itu mesin biologis yang super efisien soal energi terbang. Metabolisme mereka tuh ngebut banget. Kayak mesin disetel di RPM tinggi terus. Oh ya? Sistem pernapasannya juga unik, jauh lebih efisien dari kita. Mereka punya kantong-kantong udara tambahan selain paru-paru. Ini bikin aliran oksigen ke otot terbang itu searah dan konstan, nggak putus-putus. Kantong udara tambahan, wah, baru dengar saya. Keren banget adaptasinya. Iya kan? Jantungnya juga detaknya cepat banget buat mompa darah. Semua demi memenuhi kebutuhan energi terbang yang gede banget itu. Kalau kita, metabolisme kita kan, Nah, metabolisme kita jauh lebih santai. Pernafasan kita ya cuma ngandelin paru-paru. Tukar udara dua arah, kurang efisien kalau buat kerja super berat. Sekarang, coba berandai-andai lagi deh. Anda tiba-tiba, cus, dapat sayap sempurna. Kuat, ringan, bentuknya aerofoil. Bisa langsung terbang nggak? dengan penjelasan tadi soal energi, kayaknya enggak ya. Mungkin cuma buat beberapa detik aja. Walaupun alatnya udah oke, publik energi di dalam tubuh Anda, metabolisme dan pernafasan nggak bakal sanggup nyuplai bensinnya. Nggak kuat ya badannya. Iya, ngepakin sayap segede itu buat ngangkat badan Anda butuh energi luar biasa. Bentar aja Anda pasti udah ngos-ngosan parah. Otot rasanya kayak kebakar karena asam laktat numpuk, terus ya jatuh lemes. Wah, kayak punya mobil sport tapi tangki bensinnya kecil banget ya. Persis. Kita nggak punya daya tahan baterai buat aktivitas seberat itu. Oke. Jadi bener-bener pupus harapan ya buat terbang alami. Kekuatan kurang, bentuk salah, energi juga nggak cukup. Kombinasi maut buat mimpi terbang. Hahaha, iya. Biar lebih mantep lagi nih. Gimana kalau coba dihitung kasar? Misal kita nekat pasang sayap buatan di lengan, terus ngepak sekuatnya. Seberapa cepet sih kita harus ngepak? Ada hitungannya nggak? Bisa dihitung kasar. Ini bagus buat ngasih gambaran skala masalahnya. Balik ke contoh orang 70 kg tadi ya, butuh gaya angkat lebih dari 686 Newton. Iya. Kita pasangin sayap buatan di lengannya. Anggap aja sayapnya cukup lebar dan ringan. Pertanyaannya, seberapa cepat ujung sayap itu harus gerak naik turun buat hasilin 686 Newton tadi? Perhitungan fisika sederhana ya. Dengan masukin faktor kayak kepadatan udara, luas sayap yang mungkin, kan terbatas sama panjang lengan, efisiensi bentuknya. Hasilnya lumayan bikin kaget.
buat ngasilin gaya angkat yang cukup buat nyimbangin berat badan aja, kita perlu ngepakin sayap buatan itu dengan kecepatan konstan di ujungnya. Kira-kira lebih dari 100 km per jam. 100 km per jam? Ngepakin lengan naik turun secepat itu? Terus-menerus? Itu, wah, bukan cuma nggak mungkin, ngebayanginnya aja udah ngeri. Lambakan tangan cepet aja bahu rasanya mau copot. Iya kan? Mustahil secara biologis. Kecepatan segitu butuh daya energi per waktu yang jauh di luar kemampuan otot manusia manapun, bahkan buat sebentar aja. Ingat, burung merpati kecil aja beratnya cuma beberapa ratus gram. Itu harus ngepak berkali-kali tiap detik cuma buat terbang biasa. Bayangin tenaga dan kecepatan yang dibutuhin buat ngangkat badan manusia yang puluhan kali lebih berat. Astaga, iya ya. Kebayang borosnya. Jadi ini makin jelas kalau keterbatasan kekuatan sama energi otot kita itu ya penghalang mutlak. Betul. Oke, saya nyerah deh soal ide terbang alami. Jelas banget sekarang kenapa kita ini makhluk darat sejati. Tapi ini yang menarik. Meskipun kita nggak bisa terbang pakai badan sendiri, faktanya kan manusia udah naklukin angkasa. Nah, itu dia. Kita terbang nyebrang benua pakai pesawat, melayang santai pakai gantole atau paralayang, bahkan keluar angkasa pakai roket. Gimana caranya teknologi ini bisa ngakalin batasan biologis yang barusan kita omongin? Sebenarnya, justru karena kita paham kenapa kita nggak bisa terbang alami, itu yang ngasih kunci gimana teknologi bisa bikin kita terbang. Teknologi itu intinya nggak ngelanggar hukum fisika, tapi ngakalin atau gantiin atau manfaatin prinsip yang sama dengan cara yang melampaui keterbatasan biologi kita. Oh, jadi memanfaatkan pemahaman itu ya? Ya, contohnya nih, pesawat terbang. Ini kan yang paling umum. Pesawat itu nggak terbang pakai otot, tapi pakai mesin jet atau baling-baling yang menghasilkan gaya dorong ke depan yang kuat banget. Mesin ini kayak pengganti otot dada burung, tapi jauh lebih perkasa. Dorongan ini bikin pesawat melaju kencang. Nah, kecepatan tinggi ini maksa udara dalam jumlah besar ngelewatin sayap pesawat yang gede dan bentuknya aerofoil sempurna. Prinsip yang tadi lagi ya? Betul, ini bikin perbedaan tekanan yang ngasilin gaya angkat super besar. Cukup buat ngangkat badan pesawat yang beratnya bertonton. Jadi, mesin gantiin otot, sayap gede yang efisien, gantian lengan kita yang nggak oke bentuknya. Oke, jadi ini burung, tapi otot dan sayapnya di-upgrade gila-gilaan. Terus kalau yang nggak pakai mesin, kayak gantole gitu? Nah, layang gantung atau paralayang ini strateginya beda lagi. Anda nggak bikin gaya angkat sendiri di sini. Anda jadi kayak penumpang gelap aja di udara. Numpang gelap. Alatnya, mau gantole atau paralayang, itu punya sayap kain yang lebar banget tapi ringan. Fungsinya bukan buat dikepakin, tapi buat nangkep gaya angkat yang emang udah ada di alam. Gaya angkat ini bisa dari angin yang niup, itu gaya angkat dinamis, atau dari udara panas yang naik dari bumi. Itu namanya thermal, gaya angkat statis. Oh, dari udara panas yang naik gitu ya? Iya. Jadi alam yang kerja ngangkat Anda, alatnya cuma bantu manfaatin energi angin atau panas bumi itu. Anda nggak perlu keluar tenaga banyak. Jadi kayak nebeng lift alami di udara ya? Pinter juga. Terus roket gimana? Kan bisa keluar angkasa, nggak ada udara di sana. Nah, roket ini beda total prinsipnya sama burung atau pesawat. Roket nggak perlu sayap, nggak perlu udara buat terbang. Dia kerja murni pakai hukum ketiga Newton, aksi-reaksi. Aksi, reaksi. Roket itu bakar bahan bakar banyak banget, terus nyemburin gas panas super kenceng ke bawah. Itu aksinya. Semburan ke bawah ini ngasilin gaya dorong, thrust, raksasa ke arah atas. Itu reaksinya. Gaya dorong inilah yang langsung ngelawan gravitasi dan bikin roket melesat ke atas, bahkan bisa sampai ke ruang hampa. Jadi roket itu kayak ngelempar sebagian masanya ke bawah kuat-kuat buat dorong sisanya ke atas. Murni kekuatan dorongan mentah aja. Wah, menarik banget ya gimana 3 teknologi ini, pesawat, gantole, roket ngatasin masalah yang sama, yaitu gravitasi, tapi caranya beda-beda banget. Satu niru aerodinamika, satu nebeng arus alam, satu lagi pakai aksi-reaksi. Betul sekali. Jadi kalau boleh saya rangkum lagi nih ya untuk Anda, kenapa kita nggak bisa terbang alami? Ada 4 alasan utama yang nyambung semua. Pertama, gravitasi bumi itu terlalu kuat buat massa tubuh kita yang lumayan besar dan padat. Oke. Kedua, rasio kekuatan massa kita nggak bagus. Otot kita nggak cukup kuat dibandingin berat tulang dan badan kita. Iya. Ketiga, bentuk tubuh dan lengan kita nggak aerodinamis. Nggak bisa bikin gaya angkat dari udara kayak sayap. Sip. Dan keempat,
Metabolisme kita nggak sanggup nyediain energi super besar yang terus-menerus dibutuhin buat ngepak dan terbang aktif. Rangkumannya jelas banget, kita emang dikunci di darat sama biologi kita. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ada ironi yang keren juga ya di sini. Justru karena kita nggak bisa terbang alami, karena keterbatasan fisik ini, otak kita jadi kepacu. Mimpi lama buat terbang itu nggak hilang, malah jadi salah satu pendorong terbesar buat kita mikir dan bikin sesuatu. Bener juga ya. Kita nggak bisa ngubah badan kita, kan susah banget, mungkin mustahil. Jadi kita pakai apa yang kita punya, akal kita. Kita amatin alam, pelajarin burung, pahamin fisika gaya angkat, gravitasi, tekanan, terus kita rekayasa solusinya. Dari situ lahir teknologi. Iya, kita bikin alat dari yang simple kayak layangan sampai pesawat supersonik dan roket antar planet. Yang intinya niru, manfaatin, atau bahkan ngalahin cara kerja alam buat wujudin mimpi terbang itu. Nah, ini nih, membawa kita ke satu pemikiran terakhir buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Oke. Batasan fundamental kayak terbang dengan cara belajar dari alam dan merekayasa solusi, kira-kira batasan mustahil apa lagi ya yang ada di depan kita sekarang yang mungkin suatu hari nanti bisa kita tembus juga? Dengan cara yang sama, terus mengamati, belajar, dan mungkin meniru prinsip-prinsip kerja alam semesta yang lebih dalam lagi. Sesuatu untuk dipikirkan lebih lanjut mungkin.